Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribudi Lestari dari Program Studi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan judul Analisis SWOT Pergeseran Tren Perbankan Syariah. Sebelumnya, pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa MUI. Prinsip syariah misalnya prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Ada beberapa perbedaan bank syariah dan konvensional dilihat dari fungsinya atau sistem operasional, cara mengelola dana, cara membagikan keuntungan, dan metode transaksi. Perkembangan bank syariah di Indonesia telah muncul semenjak tahun 1992, di mana dimulai dari keresahan sebagian umat Islam akan adanya riba pada bank konvensional yang mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia gemar menyimpan uangnya di rumah daripada di bank. Keunggulan dan kendala perbankan syariah. Ada beberapa keunggulan, beberapa sesuai dengan prinsip syariah baik dari akad, produk, dan penyaluran. 2. Sistem yang lebih adil dan menenteramkan bagi umat. 3. Telah terbukti tahan krisis. 4. Mempunyai payung hukum perundang-undangan. Kendalanya adalah permasalahan keterjangkauan jaringan yang masih rendah dan belum merata di seluruh provinsi di Indonesia. Nasabah yang tidak loyal kepada bank syariah, kurangnya pemasaran dan promosi, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia. Peluang yang dapat diraih oleh perbankan syariah dan tantangannya yang harus dihadapi. Perluasan market share perbankan syariah untuk peluangnya, aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional, SDM yang memiliki kualifikasi dan penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Tantangan yang harus dihadapi adalah peningkatan purifikasi praktik perbankan syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip dan kegiatan sesuai syariah. Pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing. Kepastian perpajakan untuk transaksi berbasis syariah, SDM yang kurang, permodalan yang belum kuat. Analisis SWOT-nya. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman atau biasa disebut SWOT, strengths, opportunities, weakness, dan threats. Proses penyusunan perencanaan strategi dalam analisis SWOT melalui 3 tahap. 1. Tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Tujuannya adalah dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagian inputan untuk perancangan proses sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Analisis kekuatan atau strength. Adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas, maka tidak ada intervensi antara dewan pengawas dengan manajemen dan sebaliknya. Kedua, pegawai yang bekerja adalah pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah. 3. Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi. 4. Beroperasi atas dasar prinsip Islam. Analisis kelemahannya, sulit mendapatkan SDM yang berkompeten di bidang ini. Butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru, belum adanya pelayanan produk ATM bersama, tidak adanya paten, image yang terbentuk di masyarakat adalah bank yang diperuntukkan hanya untuk orang Islam, padahal bukan. Lanjut, analisis peluang atau opportunities. 1. Pertumbuhan yang sangat pesat dengan pembangunan bank syariah di daerah-daerah, peluang yang besar untuk penerapan teknologi baru dengan perkembangan IT. Kebijakan BI terbaru belum akan memicu bank konvensional melepas unit usaha bank syariah menjadi bank umum syariah tersendiri. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial yang sangat besar. Tidak dikhususkan hanya untuk orang Islam, jadi masih sedikit pesaingnya. Analisis ancamannya, pesaing mempunyai teknologi yang lebih canggih, banyak produk yang sejenis yang menawarkan banyak keunggulan, banyaknya pilihan produk dari perbankan lain, kekuatan nasabah untuk memiliki bank cukup tinggi, pesaing dari dalam negeri tidak hanya terdiri dari bank-bank konvensional tapi juga bank syariah yang lain. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya jika ada materi atau presentasi saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.